wabarakatuh. Perkenalkan, saya Basita Septia Wibowo, NIM 114180050 dari Teknik Lingkungan 2018. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai kode etik profesi. Nah, yang paling pertama, sebelum menuju kode etik profesi, ada pengertian mengenai kode dan juga kode etik. Sebelumnya, kode adalah tanda atau simbol berupa kata-kata, tulisan, benda yang disepakati untuk maksud tertentu. Misalnya untuk menjamin suatu berita, keputusan, atau kesepakatan dalam suatu organisasi. Jadi, dengan kata yang lebih mudah, bahwa kode merupakan tanda-tanda atau segala sesuatu yang bertujuan untuk mencapai suatu kesepakatan. Selanjutnya, kode juga berarti kumpulan peraturan yang sistematis. Menuju ke yang kedua, yaitu kode etik. Kode etik yaitu norma atau asas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku sehari-hari di masyarakat maupun di tempat kerja. Nah, kata penting dari kata kode etik yaitu adanya norma yang sudah diterima di suatu kelompok sebagai landasan tingkah laku sehari-hari. Jadi, norma sebagai bentuk tingkah laku sehari-hari yang ini sudah merupakan suatu kesepakatan. Jadi kode etik norma ya. Selanjutnya, kode etik profesi, yaitu pedoman, sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian selanjutnya, kode etik profesi sebetulnya tidak merupakan hal yang baru. Sudah lama diusahakan untuk mengatur tingkah laku moral suatu kelompok khusus dalam masyarakat melalui ketentuan-ketentuan tertulis yang diharapkan akan dipegang teguh oleh seluruh kelompok itu. Sebagai salah satu contoh tertua adalah Sumpah Hippocrates yang dipandang sebagai kode etik pertama untuk profesi dokter. Jadi kode etik profesi itu seperti norma yang digunakan oleh suatu kelompok untuk dalam landasan tingkah laku, tapi dengan spesifik tugas tertentu. Ada suatu tugas, misal di sini Sumpah Hippocrates berarti dia menjelaskan tentang kode etik perilaku-perilaku yang harus dikerjakan oleh dokter. Oke, selanjutnya kode etik ini memiliki beberapa tujuan, yaitu untuk menjunjung tinggi martabat profesi, untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan pada anggota, untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi, untuk meningkatkan mutu profesi, untuk meningkatkan mutu organisasi profesi, untuk meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi, untuk mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat, dan untuk menentukan baku standarnya sendiri. Yang pertama, untuk menjunjung tinggi martabat profesi. Ya, dengan adanya kode etik ini, maka sikap perilaku suatu golongan profesi akan terarah sehingga dapat menjunjung tinggi martabatnya. Yang kedua, menjaga dan memelihara kesejahteraan. Jadi karena adanya suatu kode etik, maka pemenuhan kebutuhan dia akan lebih diterima di masyarakat, sehingga kesejahteraannya akan lebih terjaga dan terpelihara. Selanjutnya, meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Jadi dengan adanya kode etik, karena ada standar, maka pengabdiannya akan semakin meningkat dengan adanya standar tersebut. Selanjutnya, meningkatkan mutu profesi dan sebagainya. Selanjutnya, adapun fungsinya ada 3. Yang pertama, untuk memberikan pedoman bagi anggota profesi tentang prinsip profesional yang digariskan. Selanjutnya, sebagai sarana kontrol sosial di masyarakat atas profesi yang bersangkutan dan mencegah campur tangan dari pihak luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Sehingga etika profesi sangat dibutuhkan dalam berbagai bidang. Ya, apa yang saya jelaskan ini merupakan beberapa hal mengenai kode etik profesi yang saya ambil dari buku ajar Etika Profesi Universitas Diponegoro oleh Bapak Raden Rizal Isnanto ST MT. Demikian dari saya.
Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.